Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Rahmawati. Saya mahasiswa keperawatan Stekesmi alis jenjang 13 dengan NIM C1AB21032. Hari ini saya akan melakukan praktek penyuluhan kepada masyarakat dengan tujuan dilakukannya atau setelah dilakukannya penyuluhan, masyarakat dapat mampu memahami apa itu penyakit tipoid, pencegahan dan penata laksanaannya apabila terjadi tipoid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tanti Rahmawati. Saya kebetulan mahasiswa keperawatan Stekesmi ya, jenjang 13 dengan nomor NIM C1AB21032. Nah Ibu, sesuai kontrak kemarin ya, hari ini akan saya lakukan penyuluhan. Untuk waktunya tidak apa-apa Ibu, 30 menit ke depan, terganggu sedikit waktunya. Tidak apa-apa, kalau tidak apa-apa. Kalau begitu langsung saja Ibu ya. Di sini saya akan melakukan penyuluhannya tentang tipoid. Sebelumnya ada yang tahu belum tipoid itu apa? Tipes bukan? Nah, ya betul, tipes. Ada yang lain, ada yang tahu tipoid apa? Oh, betul ya Bu ya, tadi ya. Di sini kan saya menggunakan medianya lembar balik ya. Yang Ibu lihat di situ ada lembar leaflet. Bu bisa dilihat di situ ada pengertian, tanda gejala, penyebabnya di situ ada ya semuanya. Nah, untuk langsung saja ya, tadi benar apa yang dikatakan Ibu, siapa namanya tadi? Ibu Meris ya. Ibu Meris sebelumnya pernah mengalami tipoid? Enggak Bu, cuman kakek saya pernah. Pernah. Ya saya jelaskan dulu ya. Memang betul tadi tipoid itu tipes kalau bahasa ini ya paling sering didengarnya sama kita. Nah, apa itu tipoid? Ibu bisa lihat di situ ya untuk pengertiannya, yaitu penyakit infeksi akut yang biasanya sering menyerang saluran pencernaan ya. Nah, sering banget di situ misalkan terjadi peradangan usus. Untuk tanda dan gejalanya ada yang pernah tahu belum? Tanda dan gejala dari penyakit tipoid. Demam, Ya, betul. tinggi. Demam tinggi sama apa lagi? Mencret Bu, mencret itu. Mencret bisa terjadi, sama apa lagi? Sama apa lagi? Ibu yang sebelah sana, tanda dan gejalanya ada lagi? Tadi betul ya, demam, mencret biasanya sering terjadi pada pasien-pasien tipoid. Untuk lebih lanjutnya, misalkan di sini tanda dan gejalanya ada sampai mual muntah ya. Ada anoreksia. Anoreksia itu misalkan tidak ingin makan, misalnya nafsu makannya berkurang seperti itu. Terus tanda dan gejala yang lain juga di sini, misalkan ada sampai epitaksis atau pendarahan di hidung, sampai karena itu mungkin panasnya tinggi banget. Terus ada juga sampai linu-linu tulang. Kalau ada yang pernah, ya itu kan harus juga dengan dilakukan pemeriksaan penunjang. Terus ada yang tahu nggak penyebabnya apa tipes atau tipoid? dari makanan mungkin. Ya betul ya, dari pemakanan itu penyebabnya. Faktor utamanya iya dari virus ya Bu ya. Virusnya namanya Salmonella typhi. Keren ya Bu ya namanya. Ya keren juga, tapi itu membahayakan buat kesehatan kita ya Bu ya. Nah untuk tadi benar dari makanan, penyebabnya makanan apa? Yang pertama misalkan makanan yang kita kurang mengolahnya. Misalkan kalau orang Sunda di sini ya banyak sekali lalaban. Ya, lalaban dicoyok sama sambal. Enak ya Bu ya, apalagi siang-siang seperti ini, lapar. Nah, dari lalaban itu misalkan kita mencucinya kurang bersih, cuman cok kebanyakan gitu kan ya. Itu penyebabnya satu, makanan kurang mateng, sama air juga kurang mateng, atau yang lebih seringnya juga kita sering lakukan, misalkan tidak mencuci tangan sebelum makan. Nah, Ibu untuk komplikasinya ada yang tahu dari penyakit tipes itu apa? Oh, itu ya bisa. Untuk komplikasinya ya, kalau misalkan penanganannya tidak tepat, tidak cepat, itu bisa menyebabkan ke organ-organ yang lainnya semakin memburuk ya. Misalkan dari hati kita ya, terjadinya misalkan peradangan hati.
Terus ke ginjal juga sama, terjadinya peradangan terhadap ginjal, sama bisa kuota kalau lebih parahnya bisa meningitis ya, atau bisa penurunan kesadaran sampai pendarahan seperti itu. Untuk penata laksanaannya dari penyakit tipoid ini ada yang tahu belum? Belum. Untuk penata laksanaannya ya misalkan seperti diet makanannya seperti apa untuk tipoid, ada yang tahu belum? Ciri khas banget ya. Oh iya betul Ibu, untuk misalkan pada pasien yang dengan sakit tipes atau tipoid itu makanannya harus yang lembek-lembek dulu ya, yang lembut-lembut ya. Ada ciri khasnya dari penyakit tipoid ini dietnya yaitu TKTP, diingat ya. TKTP itu apa Ibu, ada yang tahu? Belum. Nah, tinggi kalori, tinggi protein. Makanan yang tinggi protein Ibu ada yang tahu apa? Misalkan. Oh iya Ibu, bagus. Seperti itu sehari-hari paling mudah didapatkan ya Bu ya, telur. Itu protein dari protein hewani. Kalau nabatinya banyak ya, tahu tempe seperti itu ya. Tapi untuk jelasnya, yang jelas untuk penyakit tipes ini harus yang lunak-lunak dulu ya, jangan yang keras-keras ya. Untuk pencegahannya ada yang tahu seperti apa penanganan atau pencegahan dari penyakit tipes ini? Makanan yang dimasak harus matang. Ya betul. Itu untuk memang untuk yang tipes itu yang tadi ya PHBS kita ya, perilaku hidup bersih kita. Pertama harus mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Mencuci tangan sebelum, maksudnya sesudah buang air besar dan buang air kecil ya. Terus kalau masak kita harus menggunakan air bersih sama harus matang ya. Apalagi minum susu itu harus dipasteurisasi atau disterilkan ya kalau misalkan buat anak seperti itu. Mungkin penyuluhannya itu saja. Nah, untuk tadi saya ulangi lagi ya, untuk pengertian tipes itu apa Ibu, Bapak? Penyakit tipes itu apa? Penyakit infeksi saluran cerna ya, yang ditandai dengan apa itu? Ya, demam, betul. Mual, muntah ya Bu ya. Untuk penata laksanaannya ya, kalau misalkan ada keluarga kita yang sakit tipes nih, penata laksanaannya tadi dietnya apa Ibu? Lunak. Makanan lunak ya, tinggi kalori, tinggi protein. Untuk pencegahannya mencuci tangan, selalu mencuci tangan sebelum makan. ya betul ya, dan yang ya betul. Dari PHBS kita dulu ya. Itu yang diutamakan, terutama dari perilaku hidup bersih dan sehat kita. Nah Ibu, mungkin penyuluhan dari saya hari ini cukup disekiankan dulu ya Bu ya. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Nanti mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita akan membuat ini ya Bu ya, cara kan tadi belum ada yang tahu juga ya, misalkan cara mencuci tangan yang bersih seperti apa. Nah untuk kontrak selanjutnya nanti kita akan belajar cara mencuci tangan yang betul seperti apa Ibu ya. Kalau begitu saya cukupkan dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video praktek penyuluhan kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.